Selamat malam kepada Mas Muhammad Apip. Saya atas nama Tiara Fatimah Zahra dan NRP 502727190 dari kelompok C3 izin untuk mempresentasikan hasil final project pemrograman web di bagian puzzle. Ini sebelumnya sudah saya tambahkan beberapa, tapi di sini saya akan create puzzle ulang. Kita ke bagian My Project, puzzle. Ini saya tulis random aja, misal apa aja, kapan. Untuk fotonya sendiri, saya ambil secara acak atau random. Misal kita ambil yang ini, bentar, nah ini. Lalu untuk puzzle image-nya atau foto dari puzzle yang akan kita mainkan, kita gunakan ini aja. Untuk difficulty, saya pilih isi aja. Untuk size-nya 3x3, ini ada pilihan. Bisa 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Ini kita bisa juga ngatur time limit per second sama maksimal pergerakan puzzle itu sendiri. Misalnya kita tulis 1 menit atau 60 detik untuk maksimal uh, maksimal moves-nya atau pemasangan puzzle-nya kita tulis misalnya 15. Kita publish. Nah, kita back, explore. Nah, jadi ini untuk halaman halaman utamanya ketika kita memasuki puzzle yang telah kita create. Kalau kita ketik kembali, maka dia akan kembali ke Word IT web utamanya. Langsung aja kita coba mainkan. Maaf. Nah, berhasil. Ini bisa kita reset dan juga bisa kita pause. Ini yang dari akun lain, tapi ini untuk medium level. Ini yang hard level. Kalau hard level kurang lebih gini lah. Kita juga bisa ngedit. Kita akan nyoba ngedit punyanya user lain. Mana ya? Kita akan nyoba ngedit. Misal yang ini. Kita ganti judul aja. Jadi huruf kapital. Nah, bisa. Kita login dulu. Login. Kita register. Misalnya ini kita tulis Muhammad, mail.com, KS. Lalu passwordnya anggap aja ini. 23. Kita save.
Limohas mailpick.com. Aduh, bentar, bentar. Mail.com. Nah, kita akan nyoba memainkan punya user lain. Bisa, kita akan nyoba uh, nge-create game puzzle itu sendiri. Random aja. Untuk fotonya saya pakai foto random lagi. Um, Bisa kita pakai ini. Cloud. Kita pakai foto yang sama lagi. Untuk difficulty-nya terserah. Tapi ini saya biarkan yang medium aja. 1 menit. Misal maksimal pergerakannya 20. 19, sorry. Nah, kita play. Bisa. Tapi kita kembali. Kita edit lagi. Kita akan nyoba untuk ngedit foto. Misal pakai yang ini. Eh, bukan. Ini foto yang sama. Nah, pakai ini. Kita save. Kita lihat apakah bisa. Iya, bisa. Nah, kita langsung aja ke bagian backend-nya. Saya Tiara Fatima Azahra dan NPL 50272410910 izin untuk menjelaskan untuk struktur filenya kita sendiri. Kita mulai dari bagian SRC atau source, API, game, game list, puzzle. Nah, untuk bagian puzzle-nya sendiri, di sini ada skema untuk ngecek, create, index, update, dan di luar skema di sini terdapat puzzle controller sama puzzle service-nya. Tetapi kita mulai dari skema dulu. Nah, di sini ada create, eh, di sini ada create ini sendiri itu untuk membuat puzzle-nya itu sendiri. Sebenarnya bagian skema ini itu untuk validasi inputnya, mulai dari create, lalu eh, mengecek, untuk cek jawab, untuk ngecek ngecek apakah puzzle yang telah kita susun itu sudah benar atau enggak. Lalu di sini juga ada update. Update ini untuk eh, sebenarnya sama seperti create puzzle, tapi kita modifikasi puzzle yang sebelumnya telah kita buat gitu. Sebenarnya untuk update puzzle ini opsional. Lalu untuk index TS ini sendiri itu untuk ekspor bagian nge-create, nge-update, dan ngecek. Ini untuk update puzzle, ada name, description, thumbnail image, puzzle image, publish, difficulty, dan sebagainya. Seperti saat kita membuat puzzle di web sebelumnya. Ini ada create-nya untuk bagian untuk isi dari ekspornya sendiri sama seperti update, terdapat nama, deskripsi, image buat thumbnailnya, lalu image atau foto buat puzzle-nya, difficulty, size, time limit, dan maksimal pergerakan. Nah, kalau bagian cek puzzle sendiri, ini buat ngecek apakah puzzle yang telah kita susun itu benar atau enggak, gitu.
Lanjut ke puzzle controller. Sebenarnya puzzle controller ini berkaitan dengan endpoint. Di sini saya menggunakan API, API, ya, di mana di sini kita bisa melakukan seperti membuat puzzle baru, lihat detail puzzle-nya di pengeditan. Lalu di sini kita juga bisa uh, nge-update puzzle-nya. Itu sih. Jadi secara garis besarnya bagian controller ini berkaitan dengan endpoint API yang berkaitan dengan endpoint-nya itu sendiri. Entah bagian metode post, get, batch, dan sebagainya. Nah, lalu untuk puzzle service-nya sendiri, ini lebih ke logic, di mana di sini terkait dengan pembuatan puzzle, uh, pengeditan puzzle, delete puzzle, dan sebagainya. Contohnya di sini ada create puzzle. Di sini biasanya kita bisa ngecek apakah nama gamenya sudah ada, lalu apakah fotonya sudah diupload atau belum, gitu. Dan berakhir dengan return ID. Lalu di sini ada get puzzle game detail, di mana ini intinya dikatakan bahwa hanya creator atau super admin yang boleh akses atau memiliki akses kontrolnya itu sendiri. Nah, di sini. Di sini kita juga bisa nge-update puzzle-nya. Nah, di sini kita juga bisa eh, ngecek, ngecek untuk eh, apakah potongan puzzle tersebut sudah di tempat yang benar. Sama kita juga di sini juga saya buat untuk penghitungan skornya. Ini untuk hitung skor dan ini untuk ngecek apakah posisi semua potongan puzzle itu sudah benar atau belum. Gitu. Dan yang terus selanjutnya get puzzle play. Nah, selanjutnya ada delete. Delete puzzle ini ketika kita ingin ngedelete puzzle-nya itu mulai dari ngedelete game ID, user ID atau user role-nya. Nah, untuk bukan.
Nah, selanjutnya untuk di game list router ini sudah saya tambahkan untuk bagian puzzle-nya. Ini puzzle controller dan juga eh iya di sini game list router use-nya. Nah, lanjut saya atas nama Tiara Fatimah Zahra dan NRP 502724190 izin untuk mempresentasikan terkait front end-nya sendiri. Untuk front end yang telah kita buat di sini terdapat di sini di bagian page game puzzle. Di sini terdapat uh, beberapa bagian, ada yang create di mana ini uh, buat tampilan form untuk buat puzzle barunya itu, ada edit untuk form edit puzzle, lalu ada ini untuk daftar puzzle gamesnya itu sendiri. Lalu ada play ketika kita memainkan atau halaman permainan dari puzzle itu sendiri. Dan juga ada preview. Baik, kita mulai aja langsung dari uh, puzzle home atau home TSX-nya, di mana di sini memiliki fungsi yaitu menampilkan daftar semua puzzle. Ya, menampilkan daftar. Seperti eh, lalu juga terdapat beberapa fitur seperti nge-grid kartu. Mohon maaf, tadi ada eh, kendala. Lanjutkan aja. Di sini kita mulai dari home text TSX-nya dulu, di mana ini untuk halaman dari daftar puzzle-nya itu sendiri, di mana di sini terdiri dari ID, nama, deskripsi, image thumbnail-nya, lalu pilihan kesulitannya, lalu ada size to puzzle-nya itu, lalu ada publish dan creator ID-nya atau ID akun yang membuat game itu sendiri. Lalu yang kedua eh, di sini di bagian sini intinya kita kita bisa ngekelompokkan puzzle yang telah kita buat itu berdasarkan kesulitannya. Ini juga juga berkaitan dengan endpoint atau API. Lanjut aja, di sini ada fetch data, di mana intinya fetch data ini itu uh, untuk mengambil data puzzle di AP-nya. Intinya begitu. Mulai dari difficulty, size, dan sebagainya. Nah, lalu di bagian handle difficulty click ini intinya untuk pilih kesulitan, lalu di navigasi ke puzzle-nya itu sendiri atau ke halaman game puzzle-nya itu. Lalu di sini kita juga bisa ngehapus puzzle untuk pihak yang berwenang, seperti kreator gamenya itu sendiri atau si super admin. Lalu di sini ada uh, difficulty card. Intinya ini untuk konfigurasi dari tampilan kartu dengan pilihan tingkat kesulitan yang telah kita buat itu sendiri. Gitu. Nih. Easy, medium, hard.
Nah, kita lanjut dengan create puzzle-nya itu sendiri. Ini bagian form untuk buat puzzle atau form puzzle yang tadi saya tunjukkan di awal. Intinya di sini terdapat uh, data-data seperti judul, deskripsi, thumbnail, foto puzzle, dan sebagainya. Nah, untuk bagian handle submit-nya itu sendiri, ini terkait dengan validasi dan submit ketika kita membuat puzzle-nya itu. Ini untuk bagian validasinya. Nah, untuk form data atau form data ini lebih bagian untuk membuat form datanya atau bagian untuk upload filenya itu sendiri. Nah, lalu di await API ini terkait dengan endpoint di mana dari puzzle yang telah kita buat sampai upload fotonya itu akan di ekspor atau dikirim ke API-nya itu sendiri gitu. Lanjut ke edit text TSX di mana ini form sebenarnya sama kayak create, tetapi kita ngedit puzzle yang telah kita buat sebelumnya. Di mana di sini terdiri dari use effect atau fetch datanya itu sendiri. Lalu ada handle submit untuk upload atau update maksudnya. Dan juga kita bisa ngedit serta nge-delete-nya kita juga bisa. Nah, kita akan lanjut ke halaman bermainnya, di mana untuk halaman bermainnya itu sendiri pasti ada posisi, ada gambar, ada eh, batas waktu, mana ya? Oh ya, batas waktu, batas langkah sesuai yang telah kita buat. Nah, kalau ini sih buat kita nge-state isi puzzle-nya itu sendiri sih. Ini ada loading, puzzle, potongan, gerakan, waktu, dan sebagainya. Ini untuk patch puzzle datanya itu sendiri. Nah, kita bisa di sini juga ada kode untuk ngecek apakah puzzle yang telah kita mainkan atau telah kita susun itu benar atau enggak. Nah, ini lebih ke timer sih, karena tadi kan kita bisa ngeset timernya itu mau seberapa lama, tapi di sini kita gunakan per second atau per detik. Nah, di sini kita juga bisa nge-restart. Ini ada format time. Ini untuk menambahkan seberapa sering, seberapa kali permainan puzzle tersebut itu dimainkan.
Nah, ini untuk drop logiknya atau ketika kita memainkan puzzle tersebut, ini drop on slotnya. Ini bagian klik mode. Ini untuk tampilan halaman. Intinya ini terkait dengan saat kita memainkan game puzzle itu sendiri. Terakhir ada preview. Sebenarnya preview ini terkait dengan endpoint. Ya, nah itu aja ada create, edit, home, play, tsx, preview, tsx untuk front end dari puzzle-nya ini. Saya Tiara Fatimah Zahra dan NRP 502 05272741090. Selanjutnya kita akan ke uh, endpoint test API-nya. Nah, ini untuk endpoint-nya sendiri. Yang pertama kita post register. Misal kita random aja ayah mail titik.com, password terserah as apa adanya, apa aja, apa aja terserah. Untuk email, oh iya lupa lupa, mohon maaf. Untuk email ayana mail.com, untuk name ayah, untuk username ayah underscore i. Dah, kita akan coba send. Oh, mohon maaf. Nah, bisa. Sebenarnya untuk profile picture ini opsional sih. Kita akan coba login. Sebenarnya untuk login kita menggunakan super admin aja karena ini akan berkait dengan endpoint selanjutnya. Sebentar. Kita ambil dulu sampelnya. Bukan sini ya. Di sini aja deh. Ini saya pause aja. Nah, ini sudah. Ini kita dapat akses tokennya. Selanjutnya kita akan get me. Kita coba. Nah, bisa di sini untuk get user datanya secara detail maksudnya. Terus get the game atau game yang punyanya si super admin ini. Kita coba. Oke, udah bisa. Di sini terdapat game puzzle punyanya si super admin. Kita lanjut ke user.
Nah, untuk si tadi kan kita menggunakan mirror tokennya si super admin ya. Nah, super admin dia bisa melihat daftar seluruh user yang ada di web World IT-nya itu sendiri. Ada Muhammad, sebelumnya selesai buat nih yang baru kita buat, Aya dan sebagainya. Nah, kita akan coba untuk get user detailnya, tetapi kita perlu ngisi bearer tokennya si super admin dulu. Kenapa? Karena super admin inilah yang berhak untuk melihat setiap detail seluruh user yang ada di webnya itu. Misal kita ambil tadi siapa ya? Nih Ayah deh. Ayah. Kita coba send. Nah, bisa. Kita bisa melihat eh, usernya secara detail. Lalu selanjutnya kita akan coba update user, si user ini. Ini gak usah, username-nya tadi uh, Aya_ii. Kita tulis, lalu Aya. Kita send. Kita ganti tadi. Udah bisa. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk delete usernya itu. Nih, kita akan coba delete. Apa bisa? Nah, berhasil ke delete. Kita lihat di sini untuk validasi. Lihat Ayah sudah hapus. Kita lanjut ke game. Nah, kita langsung aja. Ini untuk get all gamenya. Ini kita coba. Ini untuk melihat apakah game itu sudah publish atau belum. Ini untuk get all private gamenya. Tetapi di sini saya akan menggunakan super admin ya. Get all. Mohon maaf, laptop saya agak macet. Bisa, bisa. Untuk template-nya, coba. Bisa, di sini ada quiz, anagram, spin the wheel, open the box. Mana ya puzzle? Bentar. Ah, ada. Oh, saya bentar. Ini udah saya tambahkan. Sen.
Oke, bisa. Oke, kita send. Nah, bisa. Jadi dari super admin, karena kita ngambil token, kita akan coba untuk nge-like bisa. Oke, langsung aja kita ke create puzzle-nya. Misal name-nya ini untuk tokennya kita pakai si super admin lagi. Name-nya apa ya? Api doc upload kita eh, random aja pakai foto yang sama, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ya bisa. Ini ID-nya kita udah dapat. Kita copy. Eh, bentar agak susah kopinya. Nah, oke bisa. Lalu kita akan coba update. API doc perubahan. Hmm, oh ya, saya lupa. Kita coba. Bisa. Lalu kita akan coba menghapus. Nah, di sini kita akan coba hapus game puzzle yang lain. Kita coba yang punyanya si Muhammad. Hmm. Oh, maaf, maaf. Ada kesalahan di bagian ini. Kita coba delete. Oke, bisa. Kita coba get ID puzzle-nya. Apakah bisa dimainkan? Kita gunakan ID ini aja. Ah,
Ini bisa ternyata karena tadi ID yang sebelumnya itu sudah kehapus, jadi nggak bisa kita coba send lagi. Oke, bisa. Nah, lalu kita ini, oh, misal game ID puzzle ini dimainkan oleh si super adminnya. Coba bisa. Dan yang terakhir ini, solution. Nah, coba. Oke, bisa untuk semua. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Tiara Fatimah Zahra dan NRP 502 7241 090. Mohon maaf atas salahnya. Terima kasih.